Seorang Zakuza dipaksa menjadi siswa SMA. Penasaran dengan ceritanya, tapi nggak ada waktu buat nonton atau malas baca subtitle. Santai, kami akan ceritakan untuk kalian dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 1 dari My Boss My Hero. Bercerita tentang Sakaki Makio, putra mahkota bos Zakuza dari geng Kanto Sharp Fang. Dikisahkan, Makio diberi mandat oleh ayahnya untuk menyelesaikan misi penting, yaitu transaksi gelap dengan komplotan mafia Hong Kong. Ia diberi pesan oleh ayahnya jika pembayaran kurang dari 27 maka katakan tidak. Hal itu selalu ia ingat-ingat dalam perjalanan sebelum bisnis dimulai. Ketika bisnis dimulai dan tawar-menawar terjadi, bos mafia Hong Kong membukanya dengan nilai transfer 20. Tentu Makio menolaknya dan penawaran dinaikkan 5 oleh bos mafia Hong Kong. Hal itu masih ditolak karena bernilai 25 dan belum sesuai pesan dari ayahnya. Namun, hal janggal mulai terjadi ketika tawaran dinaikkan 5 lagi menjadi 30. Dan apa jawaban dari Makio, yaitu Big No. Dengan tegasnya ia menjawab no. Inilah momen yang bikin ngakak dan terheran-heran. Bahkan, anak buah Makio sampai bengong. Mungkin dalam hati mereka bilang, bangke, masih ditolak segitu. Nah, hal tersebut membuat mafia Hong Kong sedikit naik pitam. Namun mereka mencoba menawar kembali dengan ditambah 5 lagi. Kini menjadi 35. Dan apa jawaban dari Makio, yaitu no, no, and no. Alhasil mafia Hong Kong menjadi marah. Namun apa kalian tahu yang dilakukan Makio? Ia masih sibuk menghitung dengan jarinya sambil bergumam 20 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Masih sedikit dari 27 atau banyak kan ya? Nah, disinilah konflik terjadi. Soalnya bos mafia Hong Kong nyeletuk gini nih. Weh, apa lu bego ya? Tentu Makio nggak terima dong dikatakan begitu. Akhirnya baku hantam terjadi tuh. Dan tentunya Makio menang mudah. Soalnya emang dari bocil si Makio ini jawarannya kalau urusan adu otot, bung. Bahkan ia sampai punya julukan, yaitu Tornado. Singkat cerita, transaksi itu pun gagal. Dan Makio akhirnya dibacotin sama bosnya, yang tidak lain tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Karena masa misi gitu aja sampai gagal, otak Makio ini parah banget nih. Baka. Baka. Hontoni omae wa baka musuku da yo. Dan kali ini ia diberi tawaran terakhir oleh ayahnya. Jika ia masih ingin menjadi penerus bos Zakuza untuk meneruskan bisnis ayahnya tersebut, ia harus mau kembali bersekolah dan masuk SMA. No. No. No da. Mau gak mau, si Makio harus nurutin perintah ayahnya tersebut dong. Kalau enggak, ia bisa di-kick dari daftar penerus bos Zakuza berikutnya. Nah, si ayahnya ini hendak memasukkan Makio ke sekolah milik teman lamanya yang menjabat sebagai kepala sekolah di sana. Tepatnya SMA Saint Agnes Academy. Makio harus lulus di musim semi depan. Kalau tidak, posisi penerus bos Kanto Sharp Fang diserahkan pada adiknya, yaitu Mikio. Di sini, Makio menjadi bingung sebab masuk SMP aja kagak pernah.
Lah ini suruh bisa lulus SMA. Singkat cerita, Makio menyetujui dan mulai bersekolah di keesokan harinya. Ia harus mulai dari awal sebagai pindahan kelas 3 SMA. Dan yang mengetahui identitasnya sebagai Zakuza hanya sang kepala sekolahnya saja. Di hari pertama sekolah, tentu ia harus memperkenalkan diri di depan teman kelasnya yaitu kelas 3A. Makio dipersilahkan untuk menulis nama lengkapnya di papan tulis oleh sang wali kelasnya yaitu Minami Sensei. Alhasil, Makio gemetaran tuh, sebab ia sudah lupa caranya nulis huruf kanji untuk namanya sendiri. Akhirnya, ia diketawain oleh teman satu kelasnya. 榊君はお家の都合によりこの学園に転入してくることになりました。みんな仲良くするように。 Nggak lama setelah ia mulai mengikuti kelas pertamanya, Makio membuat gaduh dengan menyuruh semua yang ada di kelasnya untuk merunduk dan berlindung. Terdengar suara pistol. Dan ternyata setelah diintip oleh Makio dari jendela, hanya terlihat murid yang sedang berolahraga lari dengan pistol hampa sebagai bunyi startnya. Yoi! Ia pun hendak kembali duduk, namun tertegun sebab kelasnya menjadi berantakan dan teman-temannya yang sedang pada tiarap. Emang kebanyakan konflik nih hidupnya si Makio sebagai Zakuza jalanan. Cerita berlanjut ketika jam istirahat sekolah tiba. Makio udah bosan di kelas. Segera ia keluar untuk sekedar merokok. Karena itu kebiasaannya. Ia mencari tempat sepi dan beberapa batang rokok terselip di celah kaos kakinya. Ia mencari korek api yang biasanya tersimpan dalam dompetnya. Di tempat tersebut, ternyata tengah terjadi pemalakan sesama murid yaitu Hoshino yang memalak uang pada Sakura Koji. Makio hanya melihat dan berkata, "Wah, bocah Badung, kau akan menemukan itu di seluruh belahan dunia." Sambil membuka dompetnya yang ternyata telah tertukar dengan dompet Sakura Koji waktu kegaduhan yang ia perbuat di kelas pagi tadi. Makio terkejut dong dan hampir saja identitasnya terbongkar. Untung ia segera merebut dompet yang dipegang Sakura Koji dan menukarnya, meski akhirnya ia rela menjadi pengganti Sakura Koji untuk dipalak oleh Hoshino. Ini cerita Zakuza dipalak oleh bocil nih. Setelah kejadian pemalakan tersebut, Makio sedikit lapar nih dan pergi ke kantin untuk sekedar beli sesuatu. Namun, di sana ia melihat seorang siswa sedang menyantap puding legendaris SMA Agnes. Oh iya, si Makio ini diceritakan adalah pecandu puding alias puding holik ya. Di kantin, ia segera memesan puding tersebut pada bapak kantinnya. Dan apa jawaban dari bapak kantinnya? Yaitu, "Kamu ingin puding? Maka berlarilah, karena puding Agnes itu limited edition loh, dan hanya diproduksi 12 buah setiap harinya." Dan Makio sepanjang hari di sekolahnya akhirnya hanya mikirin si puding tersebut loh. Sepulang dari sekolah, PR Makio segera dikoreksi oleh Kuroi, yaitu tangan kanan Makio. Dan apa kata Kuroi? "Kau lebih buruk dari yang aku kira," kata Kuroi. PR tersebut adalah mata pelajaran kanji Jepang. Tidak berselang lama, Mikio si adik menelpon Makio dari Florida, Amerika Serikat. Ia mengatakan, "Sebentar lagi aku mau pulang ke Jepang, Kak." Alhasil, Makio menjadi panik dan sok-sokan giat belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Hari kedua ia bersekolah, Makio mencoba menuruti saran bapak kantinnya untuk berlari memperebutkan puding legendaris ketika jam istirahat tiba. Ia
mulai merasakan hal janggal saat setelah berlari di lorong. Ternyata terjadi kebrutalan para siswa dalam berlomba menuju kantin hanya untuk mendapatkan sebuah puding. Sesampai di kantin, sembari berlari kencang, akhirnya Makio mendapatkan jatah puding terakhir. Namun, ia malah kena tendang telak tepat di mukanya pada saat terakhir ia meraih puding tersebut. Makio menjadi frustasi sambil merenung di taman sekolah. Datanglah Sakura Koji yang mencoba untuk berteman dengan Makio yang berstatus siswa pindahan. Sakura Koji mencoba menerangkan tentang kemungkinan mendapatkan puding itu kecil karena letak kelas kita berbeda gedung dengan kantin sekolah. Tiba-tiba datanglah seorang guru kesehatan sekolah bernama Muzushima Sensei. Di tengah obrolan mereka, Makio dibawa ke ruang UKS untuk mengobati memar di mukanya akibat berebut puding. Di dalam UKS, Makio masih terlihat muram dan mengatakan sekolah adalah sampah. Di sana Makio diberi pencerahan tentang hidup di sekolah oleh Muzushima Sensei dan menceritakan kisah Helen Keller, seorang penyandang disabilitas yang menginspirasi dunia dengan kisahnya. Yang intinya, Makio disuruh untuk menikmati masa sekolahnya dengan ilmu, cinta, dan persahabatan. Cerita berlanjut. Hari ketiga ia bersekolah menjadi siswa SMA. Kali ini lebih parah. Makio dibully oleh teman-teman kelasnya habis-habisan karena ia tidak bisa menjawab puisi sastra Jepang. Alhasil, jiwa zakuzanya tak terbendung. Ia tiba-tiba meninggalkan kelas sambil marah-marah di lorong sekolah dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Makio pergi ke atap gedung sekolah karena kesal. Tiba-tiba datanglah Sakura Koji yang mengiranya sebagai siswa Badung pindahan. Kemudian Sakura Koji mulai menerangkan cara cepat mendapatkan puding. Bermodal otaknya yang encer, ia menggunakan ilmu fisika dalam rencananya. Alhasil, Makio terhasut dan mulai mengeksekusi rencana mereka tersebut, yaitu membuat jalan pintas antar gedung dengan terbang menggunakan rumus parabola fisika dan bantuan sayap yang dibuat dari bendera kebesaran SMA Agnes. Keesokan harinya, setelah persiapan selesai dan alat yang dibutuhkan sudah lengkap, Makio menunggu jam istirahat tiba. Bel pun berbunyi. Makio dan Sakura Koji pun bergegas ke atap gedung dengan peralatannya. Makio mulai berlari dan melompat antar gedung. Ternyata ia berhasil terbang meski nyaris terjatuh di ujung gedung sebelah. Makio-kun! Ia pun bergegas lari menuju kantin untuk mendapatkan puding legendaris tersebut.
Singkat cerita, Makio berhasil mendapatkan puding tersebut berkat kerjasamanya bersama Sakura Koji. Dan sedikit demi sedikit, kebutaan tentang masa sekolahnya mulai pudar. Makio mulai bisa tertawa normal, meski akhirnya ia dihukum oleh Minami Sensei untuk menulis jurnal harian selama 3 bulan berturut-turut. Dan hukuman berlari sebanyak 20 putaran lapangan sepak bola. Dan akhirnya cerita bersambung di episode 2 ya.